Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada Technical Meeting Accounting Battle Competence pada Jumat 11 Juni 2021. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke sesi penjelasan tentang kegiatan main event pada Accounting Battle Competence ini. Pada main event, saudara akan melewati 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap preliminary, yang kedua semifinal, dan yang ketiga adalah final. Sebelum masuk ke penjelasan setiap tahapnya, saya akan membacakan rules pada technical meeting pada hari ini. Yang pertama, menjaga kekondusifan selama technical meeting ini berjalan. Yang kedua, saudara diizinkan bertanya ketika saya nanti akan membuka sesi bertanya di setiap akhir di penjelasan masing-masing sesi. Baiklah, saya langsung masuk ke penjelasan sesi yang pertama, yaitu babak tahap preliminary. Dalam tahap ini akan dipilih 9 tim terbaik. Platform ujian dalam tahap ini menggunakan Edmodo. Setiap tim mengerjakan soal sebanyak 75 yang terdiri dari 50 soal berbahasa Indonesia dan 25 soal berbahasa Inggris dengan model soal pilihan berganda. Waktu yang diberikan untuk pengerjaan selama 90 menit. Penilaian jawaban, jika jawaban benar mendapatkan 3 poin, jika jawaban salah mendapatkan minus 1 poin, dan jika tidak menjawab, maka minus 1 poin. Yang terakhir, apabila waktu sudah habis dan peserta belum selesai mengerjakan soal, maka lembar jawab peserta akan tersimpan otomatis oleh sistem. Pada umumnya, babak ini sama dengan babak penyisihan yang telah saudara lewatin pada sesi sebelumnya. Baik, untuk tahap preliminary ini, apakah dari saudara-saudara ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Izin masuk, Kak. Mau kasih pandangan. Iya, dipersilahkan. Kalau bisa dijelaskan dulu semuanya, nanti pertanyaan lebih baik ditaruh di akhir sesi aja seperti itu, Kak. Terima kasih atas masukannya. Namun, kalau pandangan dari saya, agar peserta itu tidak lupa peraturan dari setiap main event-nya. Contohnya ini sudah ada yang bertanya di kolom chat ya. Mau langsung saya jawab aja ya, Kaldi? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Siddiq, ya benar, ini diawasi oleh panitia dan kita besok akan menggunakan Zoom. Jadi pada saat peserta mengerjakan pada kelas Edmodo, peserta juga akan on kamera pada Zoom yang diawasi oleh panitia. Seperti itu ya, Kak? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan. Saya mau bertanya. Iya, dipersilahkan. Kalau untuk kemarin ya, kalau babak yang kemarin itu kan kita bebas untuk berapa device kan, karena itu kan akunnya bisa dipakai di beberapa device. Nah, untuk besok ini berkaitan dengan Zoom ini, apakah
nanti yang akan yang masuk ya itu satu akun Zoom saja. Maksudnya kita join satu device untuk satu Zoom atau gimana? Atau masing-masing kita harus satu orang satu device semuanya masuk Zoom gitu atau gimana? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Untuk setiap tim ada 3 peserta dan 3 peserta itu masing-masing akan memakai device-nya sendiri. Seperti itu, Kak. Berarti wajib on cam 3 device begitu ya? Ya, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk akun Edmodo-nya, link-nya sama, Kak, dan username dan password-nya juga sama. Saudara tinggal login aja dan nanti akan ada quiz yang baru, yaitu quiz tahap preliminary. Nanti kalian tinggal tag quiz seperti babak penyisihan yang kemarin. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin memberi pandangan, Kak. Baik, dipersilakan. Saya rasa untuk kita baca supaya setiap dari teman-teman peserta bisa langsung menanyakan akan apa yang mereka tidak pahami mengenai babak tersebut. Ketika nanti ini dibahas langsung per satu kesempatan ataupun langsung satu paket, maka ada dari teman-teman yang mungkin lupa menanyakan hal tersebut ataupun sudah terlewat seperti itu. Jadi alangkah baiknya seperti yang sudah kakak sampaikan bahwa ini kita bahas per babaknya saja seperti itu. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk lebih bertanya apabila tidak tahu pada kesempatan kali ini. Mungkin itu aja, Kak. Baik, terima kasih atas masukannya. Kalau yang saya tangkap ya, yang saudara sebutkan itu bukannya apa yang setelah saya jelaskan ini. Bukan begitu? Iya, seperti itu. Tadi diberikan pandangan bahwasannya yang dikatakan oleh saudari sebelah ini akan dibahas selama satu paket seperti itu. Apabila itu dibahas selama satu paket, maka mungkin akan terjadi kendala baru seperti itu. Alangkah baiknya apa yang saudari katakan itu diteruskan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas masukannya. Saya lanjut menanggapi pertanyaan dari peserta. Tetap loginnya itu satu device ya, Kak. Walaupun di situ peserta berada di satu tempat. Seperti itu ya. Satu device, satu peserta itu wajib. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk masalah peraturan batasan pakaian akan dibahas nanti ya, Kak, di bagian peraturan umum peserta. Seperti itu ya. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan untuk tahap yang pertama. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk tahap yang selanjutnya, yaitu semifinal. Operator, tolong digeser ke bawah share screen-nya.
Babak yang kedua adalah tahapan semifinal. Dalam tahap ini akan dipilih 3 tim terbaik sesuai dengan perolehan nilai terbesar yang akan melanjutkan pada tahap final. Mohon maaf, akan saya lanjutkan. Dalam tahapan semifinal ini terbagi menjadi 2 babak, yaitu babak aset dan babak liabilitas. Yang pertama adalah babak aset. Pada babak ini, 9 tim yang terpilih mengerjakan soal dengan modal true or false sebanyak 20. Platform ujian dalam tahapan ini menggunakan Zoom, Code Meeting, dan Kahoot. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan kurang lebih dari 30 menit. Dalam pengerjaan Kahoot, setiap anggota tim akan dipisah ke dalam 3 kelompok room Zoom masing-masing. Boleh digeser ke bawah lagi? Dan proses seleksi menggunakan sistem akumulasi yang terbesar dari setiap anggota tim. Babak yang kedua adalah babak liability. Pada babak ini, 9 tim yang telah berhasil melewati babak 1 akan kembali mengerjakan soal mengenai siklus akuntansi dengan model SI. Platform ujian dalam tahap ini menggunakan Microsoft Excel. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan 60 menit, dan proses hasil seleksi akhir menggunakan sistem akumulasi yang terbesar dari setiap tim ditambah dengan nilai pada babak aset. Baiklah, saya buka sesi pertanyaan untuk tahap semifinal. Saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan untuk sesi ini? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan penjelasannya ke tahap final. Operator, silahkan digeser ke bawah. Baik, pada babak ketiga ini, tahapan final. Oke, kita kembali ke tahap semifinal dulu ya, karena ada yang kasih pertanyaan. Operator, tolong digeser ke atas lagi. Nah, untuk babak liability itu kan ada pengerjaan siklus akuntansi dengan model SI. Nanti formatnya sudah disediakan oleh panitia. Format Excel-nya sendiri akan dikirimkan melalui grup yang sudah teman-teman masuki semua. Kemudian jawaban dari saudara akan dikirimkan melalui WA juga, tapi nanti panitia akan menyediakan setiap tim dengan satu grup yang isinya ada satu panitia yang akan meneruskan jawaban saudara kepada juri. Seperti itu ya, Kak. Apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke penjelasan tahap semifinal, tahap final.
Pada babak 3 tahap final ini, 3 tim terbaik yang telah lolos pada tahap semifinal dipersilakan untuk presentasi dengan tema yang akan diberikan pada saat tahap final. Peran akuntan di era 4.0 itu hanya contoh topik. Peran akuntan di era 4.0 ini bukan menjadi topik yang akan diangkat nanti di besok di tahap final. Kemudian yang kedua, setiap tim diberi waktu 10 menit untuk mencari topik yang berkaitan dengan tema. Untuk pemilihan topik, sesuai dengan kreativitas tim, tidak boleh menyalin atau plagiat dari sumber lain. Kemudian setiap tim diharapkan koordinasi pada panitia mengenai topik yang akan diusung. Akan diberikan waktu 40 menit untuk diskusi dan menyusun PowerPoint sederhana. Presentasi hasil diskusi setiap tim diberikan waktu 20 menit. Operator, silakan digeser ke bawah. Kemudian presentasi hasil diskusi setiap tim yang sesi tanya jawabnya diberikan waktu 15 menit. Kemudian persiapan presentasi tim selanjutnya diberikan waktu 5 menit. Kemudian sistem penilaiannya, public speaking 30%, argumentasi 40%, pengetahuan 25%, dan desain PowerPoint 5%. Baik, saya akan buka sesi bertanya pada tahap final. Saya persilahkan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan untuk tahapan ini, kita akan langsung masuk ke penjelasan peraturan umum untuk peserta. Operator, silakan digeser ke bawah. Oke, peraturan Olimpiade Accounting Battle Competence yang pertama adalah Accounting Battle Competence akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, Edmodo, dan platform lainnya yang sudah disediakan. Yang kedua, link Zoom Cloud Meeting, password, dan kode platform yang digunakan diberikan melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Yang ketiga, tim peserta diwajibkan memasuki room Zoom Cloud Meeting 15 menit sebelum acara dimulai untuk registrasi dan mengurus hal-hal lain sebelum kompetisi dimulai. Yang keempat, tim peserta diharapkan memastikan koneksi internet dan alat elektronik yang digunakan dalam keadaan stabil. Yang kelima, tim peserta tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang keenam, tim peserta tidak diperbolehkan meninggalkan platform selama acara berlangsung. Yang ketujuh, tim peserta diperkenakan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dan menggunakan alma mater kampus masing-masing. Yang kedelapan, tim peserta diwajibkan bersikap sopan santun pada saat berada dalam room Zoom Cloud Meeting. Yang kesembilan, tidak mengaktifkan mikrofon sebelum diminta oleh panitia. Yang ke-10, menjaga kekondusifan. Yang ke-11, selalu on kamera pada saat acara resmi dibuka dan diperbolehkan off ketika memasuki waktu break. Yang ke-12, menggunakan virtual background yang panitia sediakan yang akan nanti di-share melalui grup WhatsApp. Yang ke-13, tepat waktu mengirimkan file yang diminta oleh panitia. Jika adanya keterlambatan selama lebih dari 5 menit, akan otomatis didiskualifikasi. Yang ke-15, tidak melakukan kecurangan dengan berdiskusi dengan pihak lain selain anggota tim sendiri. Contohnya searching di internet, setiap tim akan langsung dipantau oleh panitia tim yang terpantau melakukan kecurangan akan langsung didiskualifikasi. Yang ke-16, jika peserta memiliki kendala, silakan disampaikan kepada panitia melalui kontak person yang telah tersedia. Yang ke-17, operator silakan digeser ke bawah. Tim peserta wajib menggunakan format nama berikut ketika berada dalam room Zoom Cloud Meeting. Ketua kelompoknya, nama tim, satu, kalau ketua kelompok itu kan otomatis menjadi anggota satu ya. Kemudian nama ketua timnya dan nama perguruan.
Seperti contoh, Astet, Ronald, itu kurang angkanya ya, 1, Ronald, dan Poltek LPT. Kemudian anggota kelompok disesuaikan dengan anggota kedua atau ketiga, contohnya seperti Asset, 2, Sekar, Poltek LPP. Kemudian untuk peraturan ke-18, diharapkan semua tim peserta membaca dan memahami peraturan telah dibuat oleh panitia. Yang terakhir, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, untuk peraturan ini saya buka sesi bertanya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semua sudah jelas. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri technical meeting pada hari ini. Sampai ketemu besok. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia.